Hai, apa kabar adik-adik semua? Ketemu lagi dengan Coach Billy. Bahagia banget hari ini karena semuanya yang gembira menerima kabar lolos SNMPTN, Coach Billy ucapkan selamat. Yang belum jangan putus asa ya. Coach Billy muncul lagi untuk nemeni Anda pejuang-pejuang UTBK, pejuang-pejuang SBMPTN 2020. Oke, seperti kita ketahui bersama bahwa di UTBK SBMPTN 2020 materi yang diujikan hanya bercerita tentang materi TPS saja. Dan kesempatan video kali ini, Coach Billy seperti biasa akan berbagi video dan videonya juga tentang materi TPS. Untuk yang pertama, Coach Billy ingin bercerita tentang TPS analitik. Bagaimana mensiasati mengerjakan TPS analitik. Mari kita simak sama-sama. Tapi seperti biasa, sebelum Coach Billy mulai, jangan pernah lupa untuk like, share, dan subscribe channel Coach Billy ini. Yuk, kita coba lihat bareng-bareng apa yang sudah Coach Billy siapkan. Yes, TPS analitik ini biasanya munculnya dalam bentuk soal cerita. Anda bisa amati dari tahun ke tahun, yang diceritakan apa saja dan seterusnya. Oke, Coach Billy akan berikan teorinya terlebih dahulu. Cara menyelesaikan TPS analitik itu terbagi menjadi 3 langkah cara penyelesaian. Yang pertama, ketika anak-anakku semua, adik-adik semua ketemu yang namanya soal, langkah pertama yang harus Anda lakukan adalah 1, baca per kalimat satu per satu. Yang sering menjadi kesalahan ketika Anda mengerjakan analitik, Anda berusaha untuk membaca keseluruhan teks dan menyerap seluruh informasi. Tentu di waktu ujian yang dalam kondisi waktu dibatasi, dalam keadaan psikologis juga tertekan, Anda akan mesti sangat sulit untuk menyerap semuanya. Maka langkah pertama, baca per kalimat satu per satu. Apakah cukup cuma dibaca, Coach? Enggak. Yang kedua, siapkan alat tulis Anda, maka setiap informasi yang Anda dapat langsung Anda catat, langsung Anda tulis. Ini yang paling penting. Jangan hanya diingat, jangan hanya dibaca, tapi setelah Anda dapat informasi dari per kalimat tersebut, langsung Anda tulis. Dan langkah ketiga yang harus Anda ingat di sini, dalam setiap soal analitik, itu biasanya petunjuknya sifatnya adalah tersurat atau tersirat. Tetapi dalam beberapa soal itu muncul juga tanpa petunjuk sama sekali. Jadi 3 langkah ini yang jadi patokan Anda, 3 langkah ini yang harus Anda ingat-ingat, dan pada kesempatan video kali ini Coach Billy akan mempraktekkan dengan 3 langkah ini bagaimana menjinakkan soal TPS analitik. Yuk, kita mulai ya. Oke. Soal yang pertama. Oke, Coach Billy langsung mempraktekkan apa teorinya tadi. Kita mulai. 6 orang sedang duduk berderet di bangku dengan nomor urut 1 sampai 6. Informasi kalimat pertama adalah nomor bangku 1 sampai 6. Maka langsung saja kita tuliskan 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Ini informasi yang pertama. Emi duduk di kursi paling pinggir, artinya Emi bisa di nomor 6, dan Emi juga bisa di nomor 1, karena dia ada di paling pinggir. Itu maksud dari mencatat informasi per kalimat. Lanjut, Jordi duduk tempat di antara Tina dan Mirna. Anda tidak tahu, yang jelas adalah Jordi itu duduk di antara Tina dan Mirna. Posisinya bisa seperti itu, atau bisa Anda balik juga, Jordi, di sini Mirna, di sana Tina. Nah, kita belum bisa menentukan mana posisi yang paling tepat. Emi dan Mirna duduk mengapit Shirley. Jadi kalimat berikutnya adalah Emi dan Mirna duduk mengapit Shirley. Andai Shirley kita tulis dalam bentuk S, oke, kita lambangkan seperti itu, maka Mirna dan Emi duduk mengapit Shirley. Atau boleh juga Anda tulis ini Mirna, berarti ini Shirley, dan ini Emi. Seperti itu.
Maka sebenarnya Anda sudah mempunyai bentuk bahwa yang pertama di sini, Anda bisa pindahkan ke sini, berarti ada Emi, karena Emi tadi duduk di pinggir, itu lanjutnya Shirley, lanjutnya Mirna, lanjutnya Jordi, dan lanjutnya T tadi siapa? Tina. Oke. Tetapi kalau Emi ada di posisi yang paling sebelah kanan, maka di sini ada Shirley, ada Mirna, ada Jordi, dan satu lagi ada Tina. Nah, di samping Tina, duduklah Dita. Di samping Tina, duduklah Dita. Di samping Tina, duduklah Dita. Lengkaplah posisi duduk dari keenam anak itu. Dan jika Emi duduk di kursi nomor 6, inilah menjadi kata kunci. Jadi Emi duduk di kursi nomor 6. Dari dua pemodelan yang sudah kita buat, maka Emi duduk di kursi nomor 6. Yang lebih tepat adalah pemodelan yang pertama, karena memang Emi duduk di kursi nomor 6. Contoh pertama, ini adalah contoh yang tersurat. Petunjuk ditaruh di paling akhir. Anda nggak usah menyesal. Wah, kalau gitu coach, saya mendingan membaca dari paling akhir. Belum tentu petunjuk mesti ada di akhir. Kebetulan saja soal ini disiapkan petunjuknya di paling akhir. Dan petunjuknya tersurat dengan jelas bahwa Emi duduk di kursi nomor 6. Yang jadi pertanyaan, siapakah yang berada di kursi urutan kedua dan keempat? Kedua dan keempat pastilah si Tina, itu adalah T, dan M itu adalah si Mirna. Maka jawaban yang tepat adalah Tina dan Mirna, yaitu B. Seperti itu. Oke, Coach Billy tadi di depan kelupaan. Kalau nanti menyebut nama-nama, jangan Anda tulis namanya lengkap, tapi cukup inisialnya saja. Dan inisial huruf depan itu sudah mewakili nama yang dimaksud. Oke, contoh pertama seperti itu. Contoh pertama adalah makna tersurat, makna yang langsung ada. Dan silakan nanti Anda ulangi lagi kalau memang belum paham. Oke, lanjut ke soal yang kedua. Kita coba soal yang kedua. Tetap Anda lakukan 3 langkah, jangan pernah langsung dibaca semua kalimatnya, cukup Anda baca satu persatu, kemudian catat. Oke, sebuah toko menjual boneka dengan harga yang beragam. Dari kalimat pertama kita tidak mendapatkan apapun gambarannya, yang jelas bahwa harga bonekanya beragam. Harga boneka ayam hanya lebih murah dari salah satu boneka yang tersedia. Coba adik-adik semua rasakan, smart generation semua rasakan, makna kalimat ini sebenarnya seperti apa yang diinginkan. Harga boneka ayam hanya lebih murah dari salah satu boneka yang tersedia. Ini adalah makna tersirat. Tidak menyampaikan secara langsung bahwa ayam ada di nomor berapa, tetapi hanya menyampaikan bahwa ayam hanya lebih murah dari salah satu boneka yang tersedia. Artinya ayam pasti nomor, betul, 2. Karena apa? Dia hanya lebih murah dari salah satu boneka yang tersedia. Berarti di atasnya ada boneka yang paling mahal. Dan kita belum tahu apa yang paling mahal. Tapi ayam adalah lebih murah dari salah satu. Berarti pasti ayam nomor 2. Hati-hati permainan kata seperti itu. Maka cermati nanti kalimatnya, maka hukumnya Anda wajib membaca satu persatu kalimat. Lanjut. Boneka macan lebih mahal dari beruang. Macan lebih mahal dari beruang, ayam, dan koala. Artinya macan itu pasti nomor 1. Betul. Jadi macan pasti nomor 1. Kenapa? Karena tadi yang nomor 2.
jelas muncul ayam, dan dikatakan boneka macan lebih mahal dari rombongan ketiga boneka ini. Berarti Anda langsung bisa menemukan yang paling mahal adalah macan. Beres. Boneka panda, sekarang ngomong panda. Kenapa panda? Lebih mahal daripada beruang, berarti panda di atas beruang, tetapi lebih murah dari koala. Oke, berarti urutan yang benar adalah karena macan paling mahal, ayam nomor 2, kemudian ada beruang dan ada koala, dan dipastikan koala di atasnya panda, beruang ada di bawah panda, maka Coach Billy sudah ketemu urutannya. Yang nomor 3 adalah koala, setelah itu panda, dan yang akhir adalah beruang. Yang ditanyakan adalah harga boneka ketiga termahal. Nomor 3 adalah koala. Jawabannya do. Bisa difahami? Ya, seru sih bermain analitik. Untuk kesempatan yang pertama ini, Coach Billy coba pelan-pelan supaya Anda benar-benar paham dan benar-benar bisa menikmati. Ingat, materi ujian di tahun ini Anda hanya harus mengerjakan materi TPS saja. Baik Anda jurusan IPA maupun jurusan IPS, Saintek atau Sosial Humaniora. Oke, contoh kedua dengan kandungan makna tersirat sudah bisa kita selesaikan, sudah bisa kita atasi dengan baik. Yuk, kita lihat soal yang ketiga. Yes. Apa yang kita mau mainkan di soal ketiga, Coach? Ayo, kita lihat saja. Selalu gunakan 3 dasar teori tadi. Baca per kalimat, kemudian catat informasinya, pahami tersirat dan tersuratnya. Pada suatu perlombaan balap kuda, diketahui 5 posisi kuda saat finish balapan adalah sebagai berikut. Berarti ada 5 posisi kuda. 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 posisi kuda. Posisi kuda Cleo berada di depan kuda Aero. Cleo ada di depan daripada Aero. Kalau seperti itu, Coach Billy tulis seperti ini. Jadi nomor 1 adalah Cleo yang duluan, baru kemudian Aero. Artinya yang paling depan Coach Billy taruh sebelah kiri. Akan tetapi, kuda Cleo menyentuh garis finish setelah kuda Atom. Berarti di depannya Cleo ada si Atom. Oke. Kuda Delta berhasil mengarahkan kuda Atom. Oke, berarti di depannya Atom ada lagi kuda Delta. Tetapi mencari garis finish setelah kuda Barney. Jadi kuda Delta mengalahkan Atom, tetapi mencapai garis finishnya setelah kuda Barney. Artinya yang paling depan sudah ketemu, yaitu Barney, Delta, Atom, Cleo, dan yang terakhir adalah Aero. Dalam contoh yang ketiga ini, kita benar-benar disajikan soal tanpa ada makna tersirat dan tanpa ada makna tersurat. Tanpa ada petunjuk, hanya diceritakan per kalimat, tetapi kemudian kita bisa menyusun dengan sempurna. Yang ditanyakan kuda yang finish pada urutan kedua dan keempat. Berarti kuda Delta dan kuda Cleo. Jadi jawabannya Delta dan Cleo adalah yang do. Delta dan Cleo. Berarti jawabannya adalah yang do. Oke, itu yang bisa Coach Billy sampaikan. Semoga Smart Generation semuanya bisa memahaminya dengan baik. Sementara Coach Billy berikan 3 contoh terlebih dahulu. Kita nanti akan sering-sering ketemu, karena perjalanan masih panjang menuju tanggal 5 Juli sampai dengan tanggal 12, di mana itu adalah kesempatan Anda untuk melaksanakan ujian UTBK SBMPTN.
Tetap tekan tombol lonceng pada video Coach Billy ini, supaya Anda selalu mendapatkan notifikasi dari video-video terbaru yang Coach Billy upload. Demikian yang Coach Billy bisa sampaikan. Tetap semangat dan sukses untuk Anda selalu. Dadah.